Halo, Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama Bu Intan. Yuk kita belajar materi sosiologi yang baru. Judulnya bentuk-bentuk konflik. Oke, lanjut. Bentuk konflik dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, yang ketiga berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, dan yang keempat berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat. Berdasarkan sifatnya, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan juga konflik konstruktif. Konflik destruktif yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Nah, kalau konflik udah destruktif kayak gini, biasanya akan menimbulkan yang namanya kerusakan baik secara harta benda maupun korban jiwa. Contohnya kayak konflik Ambon, konflik Poso, konflik Kupang, dan juga konflik Sambas. Kalau tadi kita ngebahas konflik destruktif, yang konflik yang merusak ya, bisa sampai menghilangkan nyawa. Kalau ini adalah konflik konstruktif, yaitu konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan, sehingga nanti bisa mencapai konsensus atau kesepakatan. Contohnya apa? Yaitu misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, maka dibagi menjadi tiga, yaitu konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, dan yang ketiga konflik diagonal. Oke, kita bahas apa itu konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki alias bertingkat ya. Contohnya konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam sebuah kantor. Next, kita bahas konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya, konflik yang terjadi antar organisasi massa atau kayak supporter sepak bola. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga ada yang namanya konflik diagonal, yaitu konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik Aceh. Next, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, itu dibagi menjadi dua, yaitu konflik terbuka dan juga konflik tertutup. Kalau konflik terbuka, yaitu konflik yang diketahui oleh semua pihak, jadi semua orang tahu nih kalau mereka ini sedang berkonflik. Seperti contohnya konflik Palestina dan Israel. Kalau konflik yang tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik aja. Jadi emang cuma orang-orang tertentu nih yang tahu kalau mereka sedang berkonflik. Oke, kita bahas yang terakhir yaitu berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Ini kan dibagi menjadi 5, yaitu konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, konflik budaya, dan juga konflik ideologi. Kita bahas yang pertama, konflik sosial dibagi menjadi dua, yaitu konflik sosial vertikal dan juga konflik sosial horizontal. Nah, apa sih konflik sosial tuh? Jadi konflik sosial kan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Nah, kalau konflik sosial yang vertikal berarti konflik yang terjadi antar masyarakat dan negara. Contohnya aja seperti halnya kemarahan massa yang berujung pada peristiwa Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Next, kita bahas konflik sosial horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar etnis, suku, golongan, atau antar kelompok masyarakat. Contohnya nih, konflik yang terjadi di Ambon. Next, kita bahas konflik politik, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya aja konflik yang terjadi antar
pengikut suatu parpol. Pasti nggak asing lagi. Pernah baca, pernah dengar kan? Next, kita bahas konflik ekonomi, yaitu konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contohnya aja kayak konflik antar pengusaha ketika melakukan tender. Yang keempat, ada yang namanya konflik budaya, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya aja adanya perbedaan pendapat antar kelompok dalam menafsirkan rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Oke, yang terakhir yaitu konflik ideologi, yaitu konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya, konflik yang terjadi pada saat G30 SPKI. Sekian dari Ibu, semoga materinya bisa dipahami ya. Oke, wassalamualaikum.